Bekerja kan kamu? Cukup aku yang bekerja di sini. Toh, Kau, sedangkan penghasilan itu nggak cukupi lagi. Gimana sih? tidak cukup. Perasaan baru 2 hari yang lalu aku berikan padamu 500.000. Cukup 500.000 untuk kehidupan zaman sekarang. Cukup kalau kau bisa menghematnya. Hemat kau bilang. Dengan aku saling berapa? Sudahlah, sudah capek aku memikirkan semuanya. Aku lebih capek, bukan kau saja. Gimana sih? Ya sudah, aku sudah capek. Terserah. Ego saja. Itulah. Terserah kau. Timbangannya mirip adalah potret suara-suara perempuan yang kerap ditenggelamkan oleh dunia yang timpang. Rani, Maya, Lina, dan Lani hadir dengan luka, amarah, dan mimpi yang sementara Bima dan Dharma menjadi cermin betapa kuasa laki-laki sering tak disadari. Melalui orasi, puisi, dan nyanyian, drama ini menyingkap bagaimana dia bukan berani pasrah, bagaimana keberanian lahir dari luka, dan bagaimana kesetaraan sejati hanya terwujud ketika timbangan hidup ditata ulang bersama. Saksikanlah teater yang berjudul Timbangannya Miri, diproduksi Teater Aksara Pimpo Yovarido, penulis Sasi Erhan, sutradara Rivalina Biola, lighting Iksan, artistik panggung Azlato, musik Yuda, make up custom Tasya, aktor Yuda Gibran, aktris Anggun, Nazeha, Talita, dan Shiva. Selamat menyaksikan!
Seru sekali di sini. Tapi kok yang datang cuma kalian bertiga? Aku doang cowoknya. Justru itu masalahnya, Din. Kalau kita bicara soal kesetaraan, jelas sekali mana ada laki-laki yang mau datang apalagi diajak masuk. Tapi kan aku datang. Jadi aku mendukung dong. Mendukung itu nggak cukup cuma hadir aja, Din. Dan kadang hadir pun belum tentu mendengar. Ah, aku baru datang. Sudah diinterogasi saja. Bima, ini bukan masalah interogasi. Tapi ini kenyataan, loh, Din. Kenyataan seperti apa? Dan kau di kantormu siapa yang menjadi manajer? Manajer. Manajer katamu. Harusnya aku yang bertanya, Din. Di kantormu itu, berapa banyak perempuan yang jadi pimpinan? Satu. Dan laki-laki sih. Dan menurutmu, dengan 20 orang manajer itu, wajarkah? Ya, mungkin belum ada yang cocok. Belum ada yang cocok. Belum ada yang cocok katamu. Belum ada yang cocok atau belum ada yang diberi kesempatan? Ya, nggak tahu sih. Mungkin kami nggak sadar. Nggak sadar. Bukan berarti nggak salah, Bima.
padamu. Uangku ada, tapi tak terlihat. Sudahlah. Sekali ku bilang, kau tak perlu bekerja. Tapi Bang, penghasilanmu saat sekarang ini tidak mencukupi lagi Bang untuk 5 orang di rumah ini. Apa? Tidak cukup. Tidak cukup dari mananya? Itu hanya alasanmu saja. Sementara kulihat hampir setiap hari tukang paket datang ke rumah kita. Coba kau pikir, zaman sekarang ini belanja online itu jauh. Sekali ku bilang tidak, ya tidak. Kau cukup mengurus anak-anak saja. Tapi Bang, Ah! ya itulah laki-laki. Selalu ingin menang sendiri. Percuma juga aku sekolah lebih tinggi jika tahu seperti ini. Mending kau gak menikah denganku. Aku mengubur semua impianku. Bukankah dulu kau yang berjanji yang akan melarangku bekerja? Mama! Oh iya, Bi. Di kantormu, berapa banyak perempuan yang jadi pimpinan? Satu dari 20 orang manajer. Apakah menurutmu dengan 20 orang manajer itu sudah wajar? Ya, mungkin belum ada yang cocok. Apa? Belum ada yang cocok? Belum ada yang cocok? Atau belum ada yang diberi kesempatan? Tapi
Kan itu bukan salah aku. Tapi kamu bagian dari sistemnya, Bim. Ingat, waktu aku ajukan ide di rapat, bos malah bilang itu ide kamu kan? Ya, tetapi kan itu bos yang bilang, bukan aku. Sudah. Ini itu sama seperti di rumahku. Semua keputusan diambil oleh suamiku. Aku nggak dibolehin ikut rapat RT, nggak dibolehin ikut latihan menjahit. Katanya demi kebaikanku. Mungkin dia takut kamu kecapean. Kebaikan. Kebaikan menurut siapa, Lin? Dan kenapa selalu perempuan yang harus mengalah? Kenapa, Lin? Apa ini, Maya? Apakah kamu menertawakan aku? Hei, ada apa dengan kalian? Aku tidak bermaksud seperti ini. Aku ini katanya pro terhadap perempuan. Mendukung kalau istri bekerja. Dukung. Tapi nanti tetap dia kan yang ngurus rumah sendirian. Justru kamu berpikir begitu, Bim. Ya, kamu bagian masalahnya. Dan dukungan itu bukan cuma kata-katanya aja, Bim. Bisa jadi itu pembagian dari kerja, keputusan, dan kesempatan, Bim. Dan kadang kesempatan untuk punya mimpi pun direnggut. Emangnya kamu punya mimpi apa kemarin, Lin? Dulu aku ingin menjadi guru. Tapi setelah menikah, katanya kamu di rumah aja. Katanya nanti anak gak keurus. Dan yang ironisnya, laki-laki kerja dari pagi sampai malam. Gak ada tuh yang bilang anaknya terbengkalai. Oh iya, Bim. Apakah kamu pernah harus memilih antara mimpi atau orang yang kau cintai? Tidak. Kami terlalu sering. Jadi semua ini salah laki-laki. Bukan semua salah laki-laki, Bim. Tapi
sempit. Dan kalian para lelaki, kalian pura-pura tidak tahu. Apa seperti itu? Lalu, apakah kau pernah kehilangan pekerjaanmu itu karena gendermu ini, Bim? Tidak. Tidak. Lantas, apakah kau pernah kehilangan mimpinya? Karena orang bilang itu bukan untuk perempuan, itu bukan untuk perempuan. Apakah kau pernah mendengar ucapan seperti itu, Bin? Tidak. Kami terlalu sering. Bahkan mimpi itu dibunuh oleh orang yang kita cintai. Rin, apakah kau iya, mimpi itu dibunuh oleh orang yang kita cintai. Wah, aku gak pernah lihat dari sisi itu. Diamlah sebentar, Bim. Ini ruang kami. capek denganmu. Aku capek. Katamu, aku emosian saat suaraku menggelegar. Katamu, aku manja saat ku minta hati jaga. Tapi kalau
ibu yang bernama Sasa telah menunggak SPP selama 10 bulan. Sementara sebentar lagi ujian semester akhir akan dimulai. Jadi sangat disayangkan sekali jika ibu tidak bisa melunasi dalam tempo 10 hari. Dengan terpaksa, Sasa tidak diperbolehkan mengikuti ujian akhir semester. Jadi tolong diusahakan ya ibu. Sekian informasi dari kami. Terima kasih. Terima kasih. Halo, selamat siang Ibu. Saya dari PT Utang Ketakom ingin memberitahukan bahwasanya tunggakan Ibu sudah menunggak 3 bulan dan harus dilunasi hari ini. Jika Ibu tidak bisa melunasinya pada hari ini, dengan terpaksa motor Ibu akan saya tarik. Sekian, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Gimana ini? SPP Sasa lah, tunggakan motor lah. Aku harus cari kemana semua ini? Ya, aku harus menelpon Dharma. Ya Tuhan, diangkat lagi. Mana kau Dharma? Pasti sibuk dengan dunianya ini. Salah Dharma. Diam itu seperti tenggelam pelan-pelan. Jika mencoba untuk bicara, dianggap durhaka. Lin, sudahlah Lin. Kamu ini kenapa sih? Aku pernah mencoba melawan. Aku pernah bicara kepada suamiku. Aku ingin mengikuti pelatihan guru. Tapi jawabannya, kamu mau ninggalin anak. Sejak saat itu, aku tak ingin lagi untuk mencoba. Maaf, Lin. Aku lupa kalau diam itu bukan berarti pasrah. Kadang itu satu-satunya cara untuk kita bertahan. Aku sih tak pernah lihat seperti itu. Bim, kamu gak pernah lihat dari sisi itu. Ya karena kamu gak pernah ngerasainnya. Kamu selalu bacot, dan bacot saja. Dan, Lin, aku tahu kita juga kadang berbeda pendapat. Tapi yang membuat aku marah, kamu tahu? Yang membuat aku marah itu adalah ketika suara kita ini nggak layak diperdebatkan, nggak
Kata-kataku jatuh di lantai, ada kursi untukku di meja, tapi tak ada telinga yang mau mendengar. Tapi tak ada telinga yang mau mendengar. Tapi tak ada telinga yang mau mendengar. Tapi tak ada telinga yang mau Kalian pikir aku diam karena aku pasrah? Kalian pikir aku menerima semuanya dengan ikhlas? Kalian salah. Kalian salah. Aku pernah mencoba melawan. Aku pernah berdiri di depan suamiku, lalu bilang kepadanya, aku ingin mengikuti pelatihan guru agar bisa mengajar anak-anak di kampung kami. Tapi jawabannya, kalian tahu jawabannya. Dia menertawakanku. Dia menertawakanku. Lalu dia mengunciku di dalam kamar, mengunciku di dalamnya seharian. Dan katanya lagi dan lagi, itu demi kebaikan. Itu demi kebaikan. Sejak saat itu, setiap kali bibir ini bicara, rasanya terkunci dengan sendirinya. Bukan karena aku menerima, tapi aku takut. Aku takut jika aku mencoba untuk bicara, semua orang yang kusayangi, semua orang yang kucintai akan hilang.
Kenapa harus kuliah? Kenapa harus sarjana? Setelah menikah, mereka akan sama sepertimu. Mereka itu perempuan. Jadi, mereka harus bisa merawat rumah tangga dan anak-anaknya. Apa enggak? Merawat rumah tangga. Kau lihat. Kesetaraan untuk semua. Teman-temanmu kumpul di rumah ini, di ruangan ini. Sedangkan kau tidak pernah terlibat. Dan kau bukan salahmu. Dan kau juga yang telah menghentikan mimpi-mimpiku. Tidak usah kau bicara dulu. Sekarang, kau tuh istriku. Kau harus mendengarkan semua ucapanku. Dan mengenai teman-temanku, kau tidak perlu melihat ke sana. Toh, dari awal, aku tidak pernah ingin tahu apa yang mereka lakukan. Jadi, jangan berharap aku mengabulkan keinginanmu. Sekali ku bilang tidak, ya tidak. Jika begitu keputusanmu, aku akan keluar dari rumah ini, Mak. Aku akan pergi membawa anak-anakku. Aku akan pulang ke rumah ibuku dan melanjutkan semua usaha orang tuaku. Arif, kau lihat Arif. Arif masih butuh bantu dan bos. Jika aku bertahan di sini, hanya sebatas makan. Tidak punya masa depan seperti anak-anak di luar sana kayak itu. Dan kau terserah dengan sempit itu. Ya sudah, pergi ke sana. Wanita selalu saja menuntut ini dan itu. Susunya lah, popoknya lah. Perguruan tinggi katanya. Tidak bisa menerima hidup saja. Syukur sudah, syukur. Kau sudah bisa makan hari ke hari. Ya sudah, pergi kau sana. Jangan menangis, meminta aku menjemputmu. Terserah, Bang. Terserah. Aku lelah dengan pikiran sempit ini. Terserah. Ya sudah. Kau lihat, satu sisi penuh batu, sisi lain hanya daun. Dan setiap kali daun itu jatuh, ada tangan tak terlihat yang mengisinya.
perlu berpikir tentang siapa yang paling kuat menahan beban. Bim, beban itu bukan diukur dari otot. Kadang ia dari kata yang dipotong, mimpi-mimpi yang dikunci, atau bahkan ruangan yang belum pernah sempat dibuka. Atau tawa yang dipadamkan karena dianggap terlalu nyaring untuk seorang perempuan. Ya, mungkin aku tangan yang menimbang itu. Bukan sengaja. Tapi aku berdiri di sisi yang menang sejak awal. Kemenangan yang diwariskan seringkali buta pada darah yang mengalir di bawahnya. Kita lahir dari peta yang sudah digambar orang lain. Jalan ke utara. Jalan ke utara penuh dengan lampu. Jalan ke selatan. Ya. Jalan ke selatan penuh lubang dan kabut. Dan ketika kami tersesat di kabut itu, kalian bilang kenapa tak jalan di utara saja? Kenapa tak jalan di utara saja?
ingin sekali memegang peta itu. Bukan untuk membakarnya, tapi untuk menggambar ulang. Jalannya. Lalu apakah kalian berani? Apakah kalian berani menyerahkan setengah peta itu? Bukan sebagai hibah, tapi sebagai hak yang memang milik kami. Kalau timbangannya kosong, maka saat itu juga kita bisa memulainya dari awal. Kosong! Kosong itu bukan berarti tak ada beban. Kosong itu berarti kita mau bersinggah bersama. Kalau kita berani memikul beban yang sama, maka barulah kita setara. Kami bawa baju, kami bawa daun. Oh, kami bawa cerita yang pernah karam. Oh, di meja yang sama, di suara yang setara, kami ukur lagi dunia yang timpang. Kami bawa batu, kami bawa daun. Oh, kami bawa cerita yang pernah karam. Oh, di meja yang sama, di suara yang setara, kami ukur lagi dunia yang timpang. Kesetaraan bukan hadiah, ia adalah kesepakatan untuk berbagi beban. Kesetaraan dimulai dari keberanian untuk membagi kendali. Di meja yang sama, di suara yang setara, kami ukur lagi
kesetaraan untuk semua. 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 Dek, maafkan abang, Dek. Maafkan abang. Selama ini abang tidak pernah ingin tahu apa yang kamu rasakan. Tetapi setelah memasuki ruangan ini, abang akhirnya paham semua keluh kesah dan kekecewaan yang dirasakan oleh wanita. Dek, maafkan abang, Dek. Abang menyesal, Dek. Abang menyesal. Dek, itu kamu, Dek. Kamu sudah pulang, Dek. Kamu sakit, Bang? Tidak kok. Cuman sakit kepala sedikit saja. Tapi sekarang sudah reda kok. Oh, aku kesini mau menjemput ijazah dan barang-barangku yang masih ketinggalan, Bang. Maksudnya kamu mau pergi lagi, Dek? Jangan gitulah, Dek. Sekarang abang sudah ngerti kok kalau wanita bekerja itu bagus kok. Jadi ada bawa anak-anak ke rumah ini ya. Kita mulai dari awal lagi. Mau kan? Apa kamu bilang? Mulai dari awal lagi. Terlambat, Bang. Terlambat. Aku sudah terlanjur sakit hati dengan kelakuanmu. Dan ya, aku sudah nyaman dengan hidupku yang sekarang. Begitupun dengan anak-anak. Tadi dia tidak bisa ikut karena harus les bahasa Inggris. Ya sudah, Bang. Aku mau pamit dulu. Mau menjemput anak-anak pulang les. Itu, aku sudah menaruh kotak obat di laci dekat dapur. Jika
jika kau merasa sakit, tinggal ambil di sana aja ya. Nah, sudahlah, aku mau pamit dulu. Dek, mau pergi kemana